Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'a wa ba'd. Para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini menuju siang kita bertemu kembali dengan suasana yang cerah, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana klinik kita, klinik RSCM yang sudah sejak 2015, 5 tahun yang lalu berdiri, di mana kegiatan kita bertujuan untuk mencerahkan umat ini, khususnya di dalam dunia pengobatan. Yang basic utama kita adalah dakwah melalui pengobatan, dengan tujuan agar umat Islam yang membutuhkan pengobatan, khususnya yang berkaitan dengan gangguan jin dengan berbagai macam jenisnya, bisa merujuk pada pengobatan yang syar'i, yang dalam bimbingan Allah dan Rasul-Nya tidak keliru, jauh dari perdukunan. Sejak kita berdiri tahun 2015 hingga saat ini sudah ribuan saudara kita yang diterapi, yang asalnya dari berbagai daerah, yang semuanya alhamdulillah sampai sejauh ini hasilnya sangat memuaskan. Banyak sekali kasus-kasus yang Allah SWT jadikan wasilah kesembuhannya melalui klinik kita, Ruqyah Syariah Center Malang. Di antara kasus-kasus yang sudah Allah jadikan wasilah kesembuhan dengan klinik kita, Ruqyah Syariah Center Malang, di antaranya adalah semua yang terkait dengan gangguan jin, baik itu menimpa rumah tangga berupa sihir tafrik, sehingga kemudian terjadi konflik dalam rumah tangga sampai terjadi perceraian. Alhamdulillah melalui klinik kita semuanya bisa dicegah, rumah tangga kembali rukun, dan alhamdulillah bisa sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga dengan berbagai macam jenis gangguan jin yang lain. Di antaranya yang sering terjadi adalah kesurupan dan berbagai macam gangguan jin, sihir marot, yang penampilannya seperti penyakit medis, tetapi itu lebih disebabkan karena adanya sihir. Begitu juga ada kasus-kasus penyakit yang alhamdulillah sembuh dengan klinik kita, diantaranya kasus penyakit lupus, di mana penderita sudah 16 tahun dan sudah berobat kemana-mana, termasuk kepada seorang guru besar, profesor ahli lupus. Setelah sampai di kita, alhamdulillah dengan 7 pertemuan pasien bisa sembuh, dan juga penyakit lainnya yang tidak kalah beratnya, diantaranya adalah kanker. Kita beberapa kali menangani kasus kanker, dan saat ini di atas sudah ada tim yang sedang menangani penyakit kanker. Lalu kemudian kenakalan remaja, diantaranya yang terpapar narkoba, lalu kelompok-kelompok tertentu yang belum waktunya. Di antara mereka juga ada yang mengalami tekanan sedemikian rupa, lalu kemudian bunuh diri, gitu ya, percobaan bunuh diri, tapi alhamdulillah bisa kita cegah. Dan ini banyak. Kita juga beberapa kali menangani kasus-kasus kejadian kesurupan massal, misalkan di pondok dan lain sebagainya. Pemirsa pendengar yang dirahmati Allah, mungkin kenal dengan beliau almarhum Bapak Sutopo, BNPB Pusat.
Beliau juga pernah 1 minggu merasakan terapi di sini, dan alhamdulillah sejak terapi di sini beliau mengalami kedekatannya dengan Allah dengan luar biasa, sehingga kemudian kita menganggap, meyakini ini sebagai bekal beliau ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pasien-pasien yang datang di klinik kita dari berbagai kota, ya diantaranya kalau Jawa sudah hampir merata, dari luar Jawa juga ada, dari Palembang, dari Jambi, dari Padang, lalu dari Sulawesi, dari Lombok, dan berbagai macam kota yang lainnya. Mari kita lihat klinik kita yang seyogianya nanti kita akan bebaskan. Ini adalah klinik kita, klinik yang sudah 5 tahun kita sewa. Ya, ini yang selama ini kita gunakan untuk terapi, dan juga ada di lantai 2, dan juga ada kita punya guest house kita sewa, yang itu semuanya untuk fasilitas pengobatan dari pasien-pasien yang ada dari luar kota yang butuh menginap. Ini adalah suasana keseharian kita di klinik. Di dalamnya ada beberapa tim yang sedang menterapi. Dalam sehari kita ada 6 tim, lalu masing-masing tim untuk pandemi ini kita batasi hanya 2 pasien. Jadi ada 12 kali terapi dalam seharinya, dan ini kali sepekan, kali seminggu. Bisa kita bayangkan kalau kali 5 tahun sejak 2015 secara resmi, sudah berapa jumlah umat Islam yang sudah kita terapi, dan alhamdulillah mayoritas mereka semua merasakan hasilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan wasilah kesembuhan dengan klinik Ruqyah Syariah kita. Dan para pemirsa yang dirahmati, mungkin semuanya yang sudah tahu saya bahwa kita punya brand metode Ruqyah Syariah kita tanpa kesurupan, dan itu yang sudah tahu saya menulis 1 buku, meskipun belum muncul buku berikutnya, yaitu Ruqyah Syariah tanpa kesurupan. Jadi bisa melihat mereka tanpa kesurupan, tapi hasilnya Masya Allah. Ini ada suara-suara yang lagi membatukkan, mungkin lagi proses pengeluaran gitu. Nah ini suaranya keras ini mereka sembuh di terapi tanpa harus mengalami kesurupan. Ini adalah ya suasana klinik sederhana kita yang saat ini kita akan bebaskan dengan senilai tawaran dari penjualnya 700 juta, luas 200 meter persegi, tepat berada di samping rumah saya, hingga enak kontrolnya. Kita sudah sewa 5 tahun lebih. Monggo silahkan dilihat. Adapun kegiatan secara keseluruhan, selain tadi kita sudah tunjukkan keseharian kita dalam menterapi, ada juga kegiatan pendidikan. Yang pertama, kita mengadakan sekolah parenting Ruqyah yang itu sudah berjalan dan sampai pada angkatan yang kedua. Dan setelah lagi kita akan juga membuka program terapi kehamilan, yang ini semuanya sebenarnya lebih pada kebutuhan umat, karena kita melihat bahwa umat sangat membutuhkan pencerahan keluarga dari sisi pendekatan teori Ruqyah Syariah. Dan juga kita melihat banyaknya sekali orang yang kesulitan hamil,
lalu berobat ke kita, sampai akhirnya kita melihat bahwa ini maslahat untuk dibuat sebagai pendidikan. Nah, di luar itu kita punya rumah tahfidz ya, kecil-kecilan, masih kecil gitu, yang nantinya akan menitik beratkan pada program hafalan 3 bulan, 30 juz. Ini sudah berjalan, masih dalam khusus ya tenaga internal kita sendiri kita persiapkan. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, dan alhamdulillah kita didukung oleh sejumlah tokoh, diantaranya beliau Bapak Yusuf Badi selaku Direktur Pusat ASDP, lalu kemudian juga Bapak Wing Antariksa yang beliau sebagai Direktur di PTPN Pusat. Dan yang kita juga bersyukur, alhamdulillah beliau bersedia, Bapak Brigjen Paimin, dulu mantan Kapolda Jakarta Metro Jaya, lalu juga beliau berada di Barreskrim, terakhir menjabat. Semuanya alhamdulillah mendukung kita. Ditambah lagi praktisi-praktisi pendidikan, para dosen juga ada yang mendukung kegiatan kita, terutama juga para medis, dokter yang mendukung kegiatan kita. Di luar itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa ini kita sampaikan? Kegiatan kita ini sifatnya boleh dibilang gratis, tidak ada tarif. Kadang kita hanya menyediakan kotak amal saja, kita tidak pernah menentukan berapa biayanya, karena memang tujuannya yang tertinggi adalah dakwah dan sifat kita adalah sosial. Adapun operasional kita bisa dari sumber-sumber lain. Karena itu kalau jenengan membantu kegiatan ini akan sangat besar nilai manfaatnya untuk dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah tegaskan, in aksantum li anfusikum. Jika kita berbuat kebajikan, maka kebajikan itu akan kembali kepada kita. Dan juga Rasulullah SAW menegaskan, wallahu fi auni abdi madama abdul fi auni akhi. Dengan membantu kegiatan ini, pembebasan lahan ini, sadar atau tidak sadar, jenengan sebenarnya sedang membantu diri sendiri, kesulitan diri sendiri, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong dirinya. Lebih tegasnya lagi, Rasulullah SAW menegaskan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang membantu satu kesulitan dari kesulitan orang mukmin di dunia ini, maka Allah akan bebaskan nanti satu kesulitan dari sekian kesulitan di hari akhir, pada saat kita di padang mahsyar. Jadi ini luar biasa, ini tawaran langit bukan dari saya punya ilmu, saya ada fasilitas sederhana, kalau jenengan mau gabung, monggo, ini mumpung ada peluang untuk kita ta'awun, untuk saling membantu, dan di sana ada peluang besar sekali, nilai-nilai pahala yang Allah janjikan, baik dunia maupun di akhirat. Satu hal lagi, di antara kegiatan yang ingin saya tegaskan bahwa pahalanya besar, untuk proses terapi, kadang kita harus datang ke rumah mencerahkan, ya, untuk membersihkan rumah seseorang, mendakwai keluarga besarnya, bahkan kadang kita harus membakar jimat-jimat dan lain sebagainya. Dan ini pahala besar tersendiri yang lain dari yang sudah kita sebutkan di awal tadi itu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira itu bagi orang muksin yang Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muksinin, mencintai orang yang berbuat kebajikan, untuk kita saling membantu, saling membagi. Jadi pada dasarnya ketika jenengan mendonasikan, maka ini sebetulnya donasi yang kembalinya untuk jenengan sendiri, dan ini untuk Allah, bukan untuk kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.